Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Bakfroh dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis. Dan saya Yusril Maulana Ahmad yang akan mengulas mengenai aktivitas yang terdapat pada gudang bahan baku khususnya guna memenuhi tugas mata kuliah administrasi persediaan. Terima kasih. Happy watching. Pertama, terjadi proses permintaan bahan baku oleh bagian produksi kepada bagian bahan baku. Kemudian melampirkan surat permintaan bahan baku oleh bagian produksi dengan rincian permintaan bahan baku yang diminta sebagai berikut untuk membuat rainbow cheesecake. Namun stok barang baku habis, oleh karena itu kita mengirimkan ke bagian produksi surat pemberitahuan mengenai barang baku yang tersedia telah mengalami habis stok. Hanya itu kita harus memberitahukan melalui email. Kemudian kita mengirimkan surat permintaan pembelian kepada bagian pembelian terkait barang baku yang diminta oleh bagian barang bahan baku. Kemudian kita menerima laporan penerimaan barang dari bagian pembelian terkait barang yang kita terima dalam kondisi baik. Setelah itu kita menerima surat order dari bagian pembelian terkait telah dilakukannya pembelian barang baku yang kita minta. Kemudian kita menerima barang yang telah kita minta dari bagian penerimaan, kemudian kita cek barang tersebut apakah kondisinya masih baik atau rusak. Kemudian kita catat barang yang telah kita terima ke kartu gudang dengan sistem arsip, sistem nomor. Setelah itu kita mengeluarkan barang ke bagian produksi untuk diproses dan memintanya untuk dicek kembali. Tak hanya bagian produksi saja, kita harus mengirimkan surat terkait pengeluaran barang yang kita keluarkan kepada bagian kesediaan. Nah, untuk pengeluaran barang jangan lupa untuk dicatat ke kartu gudang bahwa telah mengalami perubahan atas pengeluaran barang. Setelah selesai semuanya, kita cek kembali barang yang telah kita terima. Kemudian kita checklist dokumen untuk barang-barang yang telah kita terima bahwa barang telah kita cek kembali dalam kondisi benar-benar baik. Halo guys, kembali dengan saya. Nah, bagaimana mudah bukan tentang simulasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di bagian gudang bahan baku? Tentunya dong. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengulas tentang dokumen-dokumen apa saja sih yang digunakan dalam simulasi tadi. Oke, yang pertama yaitu permintaan bahan baku. Nah, surat permintaan bahan baku di sini dibuat oleh bagian produksi yang dikirim ke bagian gudang bahan baku. Gunanya apa sih? Guna untuk permintaan bahan baku. Nah, di sini aspek-aspek yang ada dalam permintaan bahan baku yang pertama yaitu nomor, nama barang, dan juga jumlah atau kuantitas. Sebelumnya, bagian produksi sendiri itu
itu akan melakukan proses produksi yang menghasilkan 50 produk per unitnya setiap minggunya. Nah, di sini bagian produksi akan meminta permintaan bahan baku berupa gula pasir sebanyak 5 kg, telur ayam sebanyak 15 kg, dan juga tepung terigu sebanyak 10 kg. Terima kasih. Oke, yang kedua yaitu pemberitahuan kehabisan stok bahan baku. Nah, di sini kenapa surat ini dikeluarkan? Karena sebagai bentuk pemberitahuan bahwa bahan baku yang ada di gudang itu sedang habis, dan juga untuk memberitahu bagian produksi agar tidak terlalu menunggu lama. Nah, di sini surat ini berisi tentang permintaan maaf dan juga pemberitahuan bahwa bahan baku yang ada di gudang itu sedang habis. Oke, yang ketiga yaitu permintaan pembelian bahan baku. Nah, surat ini dibuat oleh bagian gudang bahan baku, kemudian dikirimkan ke bagian pembelian. Nah, isi dari surat ini berisi pengajuan permintaan pembelian bahan baku karena stok yang ada di gudang itu habis. Nah, dari gudang bahan baku itu sendiri mengajukan permintaan pembelian sebanyak gula pasir 11 kg, telur ayam sebanyak 34 kg, dan juga tepung terigu sebanyak 21 kg. Nah, kenapa jumlahnya dilebihkan? Karena sebagai stok untuk 1 minggu ke depan yang akan dilakukan untuk proses produksi. Oh iya, sedangkan aspek-aspek yang ada di dalam surat ini antara lain nomor, nama barang, banyaknya, dan satuan. Untuk yang keempat yaitu surat pembelian barang. Nah, surat ini dibuat dari bagian pembelian untuk dikirimkan ke bagian yang mengajukan permintaan pembelian, yaitu ke bagian bahan baku. Nah, di dalam surat ini aspek-aspek yang ada di dalamnya tentunya itu nomor, nama barang, jumlah, harga, satuan, total harga, dan juga cara pembayaran dan juga cara pengiriman. Nah, untuk dokumen selanjutnya yaitu laporan penerimaan barang. Laporan ini bagian bahan baku terima dari bagian penerimaan barang sebagai bukti bahwa bahan baku yang dipesan atau diminta telah diterima. Nah, di sini aspek-aspek yang ada di surat laporan penerimaan barang yaitu tanggal penerimaan barang, nama pengirim, nomor order pembelian, nama barang, jumlah satuan, dan kondisi barang. Untuk dokumen selanjutnya yaitu kartu gudang. Nah, kartu gudang ini digunakan untuk mencatat segala bahan baku yang masuk berdasarkan laporan penerimaan barang. Untuk dokumen selanjutnya yaitu surat pengeluaran bahan baku. Nah, surat ini dikeluarkan sebagai tanda bukti bahwa bagian bahan baku telah mengeluarkan bahan baku untuk dikeluarkan ke bagian produksi untuk proses produksi. Nah, di sini bagian produksi membuat dua surat. Yang pertama dikirimkan ke bagian produksi, yang kedua ke bagian kartu kesediaan, yaitu sebagai tanda untuk mencatat di bagian kartu kesediaan itu sendiri. Nah, aspek-aspek yang ada di surat pengeluaran bahan baku itu sendiri yaitu nama barang, banyaknya, satuan, dan kondisi dari barang itu sendiri. Oke, untuk dokumen terakhir yang digunakan dalam simulasi ini yaitu checklist bahan baku pesanan. Nah, checklist ini dibuat dari bagian produksi untuk dikirimkan ke bagian bahan baku sebagai tanda bukti bahwa barang yang diminta telah diterima dan juga berisi tentang kondisi barang tersebut. Nah, di sini dalam checklist tersebut bahwa kondisi barang dalam kondisi baik. Terima kasih.